Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya mahasiswa pemanfaatan sumber daya perikanan Universitas Muslim Indonesia. Nama saya Muhammad Fajrul Yusril, kelas A1, Stambuk 072 2018 0023. Saya akan membawakan materi yang berjudul Upaya Pengelolaan Sumber Daya. Materi ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan sumber daya ikan dan pengelolaan sumber daya ikan. Pertama, pendahuluan. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa negara telah mendorong meningkatnya permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu. Meningkatnya permintaan ikan ini mengarah pada jumlah yang tidak terbatas, mengingat kegiatan pembangunan yang merupakan faktor pendorong dari permintaan ikan berlangsung secara terus-menerus. Sementara di sisi lain, permintaan ikan tersebut dipenuhi dari sumber daya ikan yang jumlahnya di alam memang terbatas. Kecenderungan meningkatnya permintaan ikan telah membuka peluang berkembang pesatnya industri perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan nasional, maka peningkatan kontribusi perikanan harus diupayakan secara berhati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif di masa yang akan datang. Disinilah peranan pengelolaan potensi perikanan menjadi sangat strategis. Di sisi lain, sadari juga bahwa pertumbuhan penduduk dunia dan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia telah mendorong meningkatnya permintaan bahan makanan, termasuk di dalamnya ikan. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya permintaan ikan dunia. Bagian kedua yaitu sumber daya ikan sebagai sumber daya alam. Ikan adalah salah satu bentuk sumber daya alam yang bersifat renewable atau mempunyai sifat dapat pulih atau dapat memperbarui diri. Di samping sifat renewable, menurut Widodo dan Nur Hakim, sumber daya ikan pada umumnya mempunyai sifat open access dan common property, yang artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum. Sifat sumber daya seperti ini menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain tanpa adanya pengelolaan akan terjadi overeksploitasi dan overinvestment. Selain itu, perlu adanya hak kepemilikan misalnya oleh negara, oleh masyarakat, atau oleh swasta atau perorangan. Dengan demikian, secara prinsip sumber daya milik bersama yang dicirikan sebagai pengambilan secara bebas maupun akibat-akibat lain yang ditimbulkan seperti biaya eksternalitas atau disekonomis dan lain sebagainya akan menimbulkan kecenderungan pengelolaan secara deflasi. Deflasi yaitu satu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran yang biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Menurut Nicky Julu, mengemukakan adanya 3 sifat khusus yang dimiliki oleh sumber daya yang bersifat milik bersama. Ketiga sifat khusus tersebut adalah eksplorabilitas. Sifat ini berkaitan dengan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap akses ke sumber daya. Upaya pengendalian dan pengawasan ini menjadi sulit dan sangat mahal oleh karena sifat fisik sumber daya ikan yang dapat bergerak di samping lautan yang cukup luas. Yang kedua, subtraktabilitas adalah suatu situasi di mana seseorang mampu dan dapat menarik sebagian atau seluruh manfaat dan keuntungan yang dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian, sifat ini pada dasarnya akan menimbulkan persaingan yang dapat mengarah pada munculnya konflik antara rasionalitas individu dan kolektif. Yang ketiga, indivisibilitas. Sifat ini pada hakikatnya menunjukkan fakta bahwa sumber daya milik bersama adalah sangat sulit untuk dibagi atau dipisahkan, walaupun secara administratif, pembagian maupun pemisahan ini dapat dilakukan oleh otoritas manajemen. Dapat kita lihat kondisi perikanan Indonesia pada tahun 2017. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sumber daya ikan. Tujuan pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi, mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber, dan implementasinya dalam rangka menjamin kelangsungan produktif serta mencapai tujuan pengelolaan. Sementara, Widodo dan Nur Hakim mengemukakan bahwa secara umum tujuan utama pengelolaan sumber daya ikan adalah untuk
menjaga kelestarian produksi terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan atau enhancement. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan. Serta yang ketiga, memenuhi keperluan distribusi yang memanfaatkan produksi tersebut. Model pengelolaan. Pertama, konsep MSY atau Maximum Sustainable Yield. Berangkat dari model pertumbuhan biologis yang dikembangkan oleh seorang ahli biologi bernama Schaefer pada tahun 1957 yang berdasarkan pada 4 aspek, yaitu rekrutmen, pertumbuhan, mortalitas, dan hasil tangkapan. Kemudian pemikiran dengan memasukkan unsur ekonomi dalam pengelolaan sumber daya ikan yang menghasilkan pendekatan baru yang dikenal dengan ME atau Maximum Economic Yield. Kemudian muncul suatu konsep yang dimodifikasi dari konsep MSY sehingga menjadi relevan baik dilihat dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan faktor lainnya. Metode pendekatan. Sementara dalam menentukan stok sumber daya ikan di perairan Indonesia dipergunakan beberapa metode sesuai dengan jenis dan sifat sumber daya ikan. Dalam kaitan ini terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan di dalam mengelola sumber daya ikan agar tujuan pengelolaan dapat tercapai. Pendekatan dimaksud sebagaimana dikemukakan oleh Gulen dalam Widodo dan Nurhuda adalah pembatasan alat tangkap, penutupan daerah penangkapan ikan, penutupan musim penangkapan ikan, pemberlakuan kuota penangkapan ikan, pembatasan ukuran ikan yang menjadi sasaran, penetapan jumlah hasil tangkapan setiap kapal. Peranan pemerintah dalam pengelolaan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengelola sumber daya ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 maupun Undang-Undang Perikanan Nomor 9 tahun 1985, yang intinya memberikan mandat kepada pemerintah di dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Keterlibatan pemerintah di dalam pengelolaan sumber daya ikan ini menurut Miyikulu diwujudkan dalam 3 fungsi, yaitu pertama, fungsi alokasi yang dijalankan melalui regulasi untuk membagi sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, fungsi distribusi dijalankan oleh pemerintah agar adanya keberpihakan pemerintah kepada mereka yang tersisih atau lebih lemah. Yang ketiga, fungsi stabilisasi ditujukan agar kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia, pada dasarnya pengelolaan perikanan lebih berkaitan dengan masalah manusia atau people problem daripada masalah sumber daya atau resource problem. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lebih dari 60% produksi perikanan Indonesia dihasilkan oleh perikanan skala kecil yang banyak menyerap tenaga kerja yang dikenal dengan nelayan. Kaiser dan Forsberg memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pengelolaan perikanan, yaitu jumlah stakeholder perikanan. Kebijakan pengelolaan harus dapat diterima oleh semua stakeholder. Hormati sebanyak mungkin nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Kebijakan harus mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.